Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di ADZ Studio Channel. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk share ke kalian semuanya tentang cara kita melakukan unlock dan root ya teman-teman pada STB bekas IndiHome. Nah, mungkin ada di antara kalian yang memiliki STB yang dari IndiHome yang mungkin kalian tidak pakai, atau mungkin saat ini kalian pakai tapi hanya digunakan untuk menonton UCTV saja. Kayaknya itu sangat mubazir ya teman-teman kalau hanya digunakan untuk menonton UCTV. Jadi tujuan kita melakukan unlock pada STB agar kita bisa menginstal berbagai aplikasi ke dalamnya, kemudian menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut sebagaimana layaknya HP Android. Jadi kita bisa menjalankan aplikasi-aplikasi Android di STB ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke proses unlocknya, di sini kalian perlu siapkan bahan-bahannya. Yang pertama yaitu ya tentunya harus ada STB ya teman-teman. Kemudian yang kedua yang perlu kalian siapkan yaitu kabel USB to USB. Nah, bentuknya seperti ini. Ujungnya adalah USB male dan ujung satunya juga USB male. Dan jika kalian tidak punya USB male to male ini, kalian bisa modifikasi seperti yang saya lakukan ini. Di sini saya membuatnya sendiri karena saya tidak punya USB yang bawaan pabrik. Nanti kalau kalian tidak tahu bagaimana cara membuatnya, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Kemudian yang ketiga yang perlu kita siapkan yaitu kartu memori ya teman-teman. Ini kartu memori dengan jenis micro SD yang kecil ya teman-teman. Jika kalian tidak punya micro SD ini, kalian bisa menggunakan flash disk. Oke, tapi ini hanya alternatif saja untuk menjaga kemungkinan jika nanti di dalam proses unlocknya USB-nya tidak terdeteksi, baru kita menggunakan kartu memori atau flash disk. Jika USB-nya terdeteksi, berarti kita tidak membutuhkan kartu memori atau flash disk. Jangan lupa subscribe. Baik teman-teman sekalian, untuk yang selanjutnya yang perlu kalian persiapkan adalah sebuah aplikasi yang nantinya kalian harus install di laptop kalian. Nah, di sini saya sudah persiapkan untuk aplikasinya, yaitu aplikasi dengan nama USB Burning Tool. Nah, jika kalian belum punya aplikasi ini, silakan kalian download terlebih dahulu di Google, banyak sekali disediakan. Namun karena di sini filenya masih berupa file RAR, hasil downloadnya itu berupa file RAR, maka kalian perlu melakukan ekstrak terlebih dahulu untuk bisa menjalankan aplikasinya dan melakukan instalasi di laptop kalian. Kalian klik kanan pada aplikasi hasil downloadnya itu, pada file RAR-nya maksud saya, kemudian kalian pilih ekstrak. Nah, jika sudah diekstrak nantinya akan muncul sebuah folder. Kalian buka folder tersebut, kemudian kalian klik icon pada Amlogic USB Burning Tool untuk melakukan instalasi seperti kalian melakukan instalasi pada aplikasi-aplikasi lainnya. Namun karena di sini saya sudah melakukan instalasi untuk aplikasinya, kita tinggal menjalankan aplikasinya saja. Nah, untuk icon aplikasinya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yang paling penting ya teman-teman yang harus kita persiapkan yaitu tentunya file firmware untuk melakukan flashing pada STB bekas IndiHome ini. Di sini saya juga sudah persiapkan untuk file firmware-nya yaitu yang ini. Di sini juga filenya masih berekstensi RAR.
Nah, kalian juga perlu melakukan ekstrak seperti kalian melakukan ekstrak pada aplikasi USB bonding tool tadi. Jika kalian masih belum punya file firmware-nya, kalian juga bisa melakukan searching di Google ya, banyak sekali disediakan. Kalian pilih yang kalian suka, tapi kalian perlu ingat tipenya harus sama dengan tipe STB yang akan kalian unlock atau flashing. Di sini untuk tipe Android yang saya gunakan adalah, maksud saya tipe STB yang saya gunakan adalah HG680P, maka saya download yang HG680P. Nah, perlu kalian ketahui juga untuk tipe HG680P ini juga banyak sekali jenisnya, silahkan kalian pilih yang mana yang kalian sukai, tentunya yang terbaru ya teman-teman. Oke, jika semuanya sudah disediakan, maka kita langsung masuk ke tahap flashing atau proses unlock terhadap STB bekas IndiHome ini. Oke, langkah yang pertama sekali yang kita lakukan adalah kita harus melakukan reset terhadap STB bekas IndiHome yang kita punya. Oke, di sini saya akan lakukan reset terlebih dahulu untuk STB-nya. Kita colokkan kabel adaptornya atau jack adaptornya, kabel powernya maksud saya. Kemudian setelah itu kita akan hidupkan terlebih dahulu untuk STB-nya. Tombolnya ada di bagian belakang. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu untuk STB-nya startup. Oke, kita akan lakukan reset atau kita akan kembalikan ke pengaturan pabrik untuk STB-nya. Untuk melakukan reset pabrik ini, kita masuk ke menu setting ya teman-teman. Kita masuk ke menu setting, kemudian kalau di sini diminta untuk memasukkan password, kalian masukkan 6321. Nah, untuk passwordnya yaitu kita masukkan 6321, dan setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah itu kita masuk ke menu pengaturan tambahan. Oke, kemudian kita scroll ke bawah, kita masuk ke menu reset pabrik. Kemudian kita tekan tombol reset data pabrik. Oke, langsung saja kita klik simpan. Nah, sekarang STB-nya sedang melakukan proses reset atau kembali ke pengaturan pabrik. Kita tunggu sampai STB-nya restart. Untuk proses rebootnya sudah selesai dan kita klik OK di remote, kemudian kita klik tanda panah ke kanan, langsung sampai proses rebootnya atau proses resetnya berhasil, kemudian masuk ke menu. Jika seperti ini, kalian klik tombol menu di remote. Oke, jika sudah seperti ini, kalian klik batal, kemudian kita matikan untuk STB-nya.
Oke, kita akan matikan dulu untuk STB-nya. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan colokkan kabel USB mail ya teman-teman. Kita colokkan kabel USB mailnya. Ujung satunya kita colokkan ke laptop terlebih dahulu. Jika kabel USB-nya sudah kita colokkan ke laptop, kita kembali ke tampilan laptop, kemudian kita buka aplikasi USB Burning Tool-nya. Oke, kita akan buka untuk aplikasi USB Burning Tool-nya. Nah, untuk tampilan USB Burning Tool-nya seperti ini ya teman-teman. Jika sudah aplikasinya terbuka, kita klik menu setting, kemudian kita pilih load image. Kemudian kita cari file atau kita cari folder di mana kita menyimpan file firmware yang sudah kita siapkan tadi atau yang sudah kita download tadi. Di sini saya menyimpannya di desktop, kemudian di new folder 3. Nah, yang ini teman-teman, di new folder 3. Karena di sini kita sudah melakukan ekstrak, maka filenya akan terdeteksi seperti ini, file image-nya. Oke, kita klik 2 kali dan kita tunggu sampai filenya dimuat ke dalam aplikasi 100%. Kita tunggu. Oke, dan sekarang filenya sudah dimuat ke dalam aplikasi secara utuh. Nah, di sini untuk tampilan default daripada aplikasi USB Burning Tool ini, di bagian Eras Flash ini dan Eras Bootloader ini akan secara otomatis tercentang. Nah, di sini kita akan hilangkan centang pada bagian Eras Bootloader. Kita hilangkan tanda centangnya, maksudnya di sini kalau nantinya kita gagal melakukan flashing atau unlock terhadap STB ini, maka kita tidak akan kehilangan untuk bootloader daripada STB yang kita miliki. Jika sudah, kita langsung klik menu start seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah, kita akan kembali ke STB-nya. Di sini akan kita lakukan pada STB-nya, yaitu kita akan colokkan kabel USB yang sudah kita colokkan di laptop kita. Ujung satunya sudah kita colokkan di laptop kita, kemudian ujung satunya lagi kita akan colokkan di STB yang kita miliki. Namun caranya di sini kalian untuk STB-nya kalian pastikan dalam posisi off ya teman-teman, dengan kabel adaptornya sudah dicolokkan namun tombol powernya dalam posisi off. Oke, kita akan colokkan. Sambil kita mencolokkan USB-nya, kita tekan secara bersamaan tombol power yang di STB seperti ini ya teman-teman. Kita colokkan dan kita tekan bersamaan dengan tombol powernya seperti ini. Oke, sudah. Maka dengan secara otomatis aplikasi USB Burning Tool akan mendeteksi STB yang sudah kita hubungkan melalui kabel USB tadi. Nah, di sini kita lihat untuk proses flashingnya pun sudah mulai berjalan dan kita akan tunggu sampai prosesnya 100%. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana yang saya katakan di awal video tadi, bahwa untuk bahan-bahannya kita perlu juga mempersiapkan kartu memori atau flash disk ya teman-teman. Nah, untuk langkah ini kita tidak membutuhkan kartu memori ataupun flash disk karena di sini STB kita sudah berhasil dideteksi secara otomatis oleh aplikasi USB Burning Tool.
Kartu memori akan kita butuhkan atau kita akan pakai jika aplikasi USB Burning Tool ini tidak bisa mendeteksi STB yang kita hubungkan melalui kabel USB. Nah, kalau seandainya kalian menemukan masalah seperti itu, misalnya kalian sudah berulang kali mencolokkan USB-nya namun tidak bisa juga terdeteksi di aplikasi USB Burning Tool-nya, baru kalian membutuhkan kartu memori atau flash disk ya, mana saja salah satunya antara kartu memori dan flash disk. Nah, untuk cara-caranya jika kalian menemukan masalah seperti itu, kalian nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana menggunakan kartu memori atau flash disk pada STB yang tidak terdeteksi di aplikasi USB Burning Tool. Baik teman-teman, kita akan tunggu sampai proses flashingnya 100%, yang nanti jika prosesnya sudah selesai akan ditandakan dengan bar progresnya berwarna hijau dan ada keterangan burning successfully. Oke, kita tunggu saja. Baik teman-teman sekalian, di sini kita lihat untuk bar progresnya sudah berwarna hijau dan itu artinya proses flashing kita sudah berhasil. Dan untuk langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan stop dan kita close aplikasi USB Burning Tool-nya dan kita fokus pada tampilan STB-nya. Lalu setelah itu kita akan off-kan dulu STB-nya, kemudian kita cabut semua kabel yang terhubung ke STB, baik itu kabel USB, kabel adaptor maupun kabel yang menuju ke monitornya. Kemudian kita pasang lagi kabel adaptornya dan kabel yang menuju ke monitor. Kemudian kita hidupkan STB-nya dan tampilannya akan seperti ini jika sudah di flashing. Untuk tampilannya ini tentunya nanti akan berbeda ya teman-teman dengan tampilan yang ada di STB yang kalian gunakan. Itu tergantung dari firmware yang kalian gunakan untuk melakukan flashing. Nah, sekarang kita lihat STB-nya sedang melakukan instalasi program baru dari firmware yang kita gunakan. Kita tunggu, ini memakan waktu dibilang lama juga tidak, tapi ya lumayan. Kalian bisa tunggu sambil merokok ataupun ngopi ya teman-teman. Oke, dan sekarang proses instalasi aplikasi di STB kita, dan kita tunggu sampai bar warna kuning ini menjadi penuh. Jika muncul tampilan seperti ini, kalian tekan saja OK di remote. Dan jika progress bar yang berwarna kuning ini sudah penuh, namun STB kalian tidak melakukan restart secara otomatis,
kalian bisa melakukan restart secara manual dengan cara menekan dan menahan tombol power yang ada di remote STB kalian. Kemudian kita tunggu STB-nya melakukan restart. Oke, jika muncul seperti ini, kita langsung tekan saja OK. Kemudian kita tekan tombol panah ke kanan di remote. Kita tekan lagi dan kita tekan lagi sampai muncul menu seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu sampai proses menuju ke menu utamanya berhasil. Oke, dan sekarang kita sudah berhasil masuk ke menu utama dan kita lihat tampilannya seperti ini, sangat jauh beda dengan tampilan sebelum kita melakukan proses unlock atau flashing. Nah, di sini kita bisa menjalankan semua aplikasinya dan kita juga bisa menginstal aplikasi sebagaimana kita menginstal aplikasi di HP Android yang nantinya bisa kita jalankan di STB ini. Tentunya itu akan sangat lebih membuat kita leluasa dalam mengoperasikan atau menjalankan aplikasi APK ya teman-teman. Nah teman-teman sekalian, itu tadi step by step cara kita dalam melakukan proses unlock atau root, atau bisa juga dikatakan dengan proses flashing pada STB bekas IndiHome. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti dan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa pula untuk share ke teman-teman kalian. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.